Shalom saudaraku. Pesan Tuhan hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ada di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat ketiga. Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara, kenapa Yesus harus naik ke surga? Untuk apa dia naik ke surga? Apa yang akan terjadi kalau Yesus tidak naik ke surga? Nah, kenaikan Kristus itu merupakan bagian dari pemberitaan Injil. Kelahiran, pelayanan dia, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan nanti dia akan datang kembali untuk menjemput umat tebusannya. Tapi untuk apa dia naik ke surga? Yang pertama, Yesus naik ke surga untuk menunjukkan bahwa dia Allah. Yesus naik ke surga untuk menunjukkan bahwa dia Allah. Setelah karyanya sebagai manusia di bumi selesai, dia pulang kembali ke tempat asal dia. Dia pergi di tahtanya kembali. Dia kembali duduk di atas tahtanya. Dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang perkasa. Kenaikan Yesus ke surga menunjukkan bahwa dia Allah. Nah, sebagai umat tebusannya, kita adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak Allah, berita baiknya adalah bahwa setiap kita yang percaya kepada dia juga akan pulang ke tempat di mana dia sudah pergi, yaitu di surga, rumah Bapa yang kekal. Doa Bapa kami mengajar kepada kita, Bapa kami di surga. Bapa kita di surga, rumahnya di surga. Sebagai anak dia, rumah kita ada di surga. Dan dia sudah pergi ke sana. Setelah dia sampai di sana, dia bertata di atas tahtanya. Maka Alkitab mencatat dia menjadi juru syafaat. Dia berdoa buat kita. Sukacitanya, baiknya buat kita adalah sorga menjadi penjamin hidup kita. Sorga menjadi penjamin hidup kita selama kita di bumi. Memelihara, menyertai, membimbing, menuntun, juga memberkati kita. Yang kedua, ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan. Waktu Roh Kudus dicurahkan, Alkitab mencatat gereja berdiri. Gereja menjadi wadah persekutuan orang percaya. Waktu Roh Kudus dicurahkan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, kita menerima kuasa Allah. Kita menerima power of God. Waktu Roh Kudus dicurahkan, setiap orang percaya menerima impartasi kuasa ilahi. Ada otoritas Allah, ada mandat Allah yang diberikan kepada kita lewat kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjadi jaminan bagian kita untuk kita terima semua janji Tuhan. Nah, ketika Roh Kudus tercurah, maka kita punya karunia Roh Kudus. Kita bisa melayani, mengajar, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Ketika Roh Kudus dipenuhkan di dalam kita, maka Allah yang perkasa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam kita, karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Yang ketiga, ketika Yesus naik ke surga, maka dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan nanti dia akan kembali ke sini untuk membawa kita ke tempat yang sudah disediakan. Jadi setiap kita orang percaya punya masing-masing tempat di surga. Karena Yesus pergi menyediakan tempat buat kita. Itu berarti ada jaminan kepastian surga buat orang percaya. Ada jaminan kepastian hidup kekal bersama Bapa di surga. Itu juga berarti bahwa hidup kita di bumi hari ini hidup yang sementara, bukan hidup yang sesungguhnya. Ini hanya masa persiapan, ini hanya geladi resi. Persiapan kita pulang kembali ke tempat kita yang sesungguhnya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita ada di bumi hari ini, mari terus taat, terus setia, terus hidup takut akan Tuhan. Siapkan dirimu untuk kembali pulang ke tempatmu di surga.
Tuhan Yesus memberkati.